Grade 11 tadi sudah saya share ke Raffi ya. Soal yang mau dikerjakan dulu, saya ke grade 10. Oke, yang grade 10 perhatikan, ini ada 10 soal. Ya, grade 10 ini ada 10 soal. Kita coba ya, kalau sesi ini tidak selesai, nanti kita lanjutkan di sesi yang berikutnya ya. Ini persamaan dan pertidaksamaan irasional. Kita mulai dari nomor 1 dulu ya. Ini soal nomor 1. Perhatikan ya. Saya tempel di sini. Ya, untuk soal nomor 1. Akar dari 2x tambah 1 sama dengan akar dari x tambah 3 ya. Akar 2x tambah 1 sama dengan akar dari x tambah 3. Karena ini adalah akar, perhatikan baik-baik ya. Ini yang di dalam akar ini tidak boleh negatif ya. Karena akar negatif tidak ada kan. Jadi kita mulai dari syarat ya. Syarat pertama, 2x tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0. Nanti yang syarat kedua, itu adalah X tambah 3 harus lebih besar sama dengan 0 ya. Dia tidak boleh negatif ya, tahu alasannya ya. Kemarin kita sudah bahas, tapi saya mau review lagi sebentar. Ya. Oke, 2X lebih besar sama dengan min 1, berarti X harus lebih besar sama dengan min setengah ya. Kemudian X tambah 3 harus lebih besar sama dengan 0, dan berarti X harus lebih besar sama dengan min 3 ya. Jadi jawaban kita ini harus memenuhi ini dan ini ya, jawaban kita ya. Oke, sekarang baru kita penyelesaiannya. Ya, jadi seperti ini kira-kira ya stepnya. Penyelesaiannya begini. Akar dari 2x tambah 1 sama dengan akar dari x tambah 3. Oke, kita kuadratkan ruas kiri, kita kuadratkan ruas kanan, gitu ya. Berarti 2x tambah 1, ya akar ketemu kuadrat jadi hilang, sama dengan x tambah 3. Jelas ya? X-nya pindahkan, berarti jadi X sama dengan 2. Ini penyelesaian. Perhatikan, X sama dengan 2, apakah memenuhi syarat pertama? Iya. Memenuhi syarat kedua juga iya ya. Berarti penyelesaiannya adalah X sama dengan 2. Oke. Ini kita sudah pernah bahas, saya hanya review lagi. Jelas sampai di sini? Ada yang tanya? Louis dan Jonathan. Kemia, coba. Oke, nanti saya mau ke soal yang kedua ya. Kita lihat. Oke. Bisa lanjut ke soal nomor 2 ya. Oke. Oke, untuk soal nomor 2. Bentuknya agak berbeda sedikit dengan soal nomor 1 ya. Perhatikan ya. Kalau nomor 1, kiri irasional, ada akar, kanan juga irasional ya, ada akarnya. Soal yang kedua, kiri ada akarnya irasional, kanan tidak ada ya. Kanan x min 3 saja. Jadi begini. Kamu ingat kita ini adalah fungsi ya. Syarat sebuah fungsi waktu SMP sudah ada belajar. Syarat sebuah fungsi setiap domain, dengar baik-baik ya, setiap domain maksudnya setiap nilai x harus punya tepat satu range ya, satu hasil ya. Gitu loh ya. Jadi misalnya akar 9 kamu tahu jawabannya bisa plus minus 3 sebenarnya kan. Min 3 kali min 3 juga 9. Tapi untuk fungsi akar 9 itu hanya boleh kamu ambil positif 3 saja ya. Karena untuk satu domain X-nya hanya boleh menghasilkan satu range ya. Satu domain harus punya tepat satu range ya. Jadi ingat, dia nilai dari akar harus positif. Oke. Jadi begini. Seperti biasa, ini dalam akar syarat pertama. Dalam akar itu, 3x tambah 1 harus lebih besar sama dengan 0, berarti x harus lebih besar sama dengan min sepertiga ya. Nah, yang ini juga harus positif, karena yang sebelah kirinya adalah positif. Sebelah kiri itu fungsi, harus selalu positif, fungsi irasional. Maka yang sebelah kanan, syarat yang kedua, 2x min 3 juga harus selalu positif ya. Berarti x harus selalu lebih besar sama dengan 3. Oke, baru kita cari penyelesaiannya. Oke. Kita cari penyelesaiannya. Ya, Raffi nomor 5 dan nomor 6 Raffi tadi ya.
Oke, Sir. Bukan itu, yang bagian D. Bagian D, 5 dan 6. Bagian D. Kamu lihat di bagian D nomor 5 dan 6. Oke, saya lanjutkan dulu penyelesaiannya. Ini adalah akar dari 3x tambah 1 sama dengan x min 3. Jadi penyelesaiannya ya seperti tadi, saya kuadrat ruas kiri, kuadratkan ruas kanan ya. Jadi hasilnya, yang sebelah kiri akar kuadrat jadi hilang, yang sebelah kanan dijabarkan x kuadrat minus 6x tambah 9 ya. Jadi saya jadikan persamaan kuadrat. Maksud saya supaya x kuadrat tetap positif, ini yang saya pindah ke kanan aja ya. Jadinya x kuadrat min 9x tambah 8 sama dengan 0. Jelas ya? Oke, saya faktorkan x min 8, x min 1 sama dengan 0. Jawabannya yang pertama saya dapat x-nya 8 dan kemudian x-nya 1. Nah, perhatikan dulu ya. Ada dua jawaban di sini ya. Apakah dua-duanya memenuhi? Belum tentu ya. Belum tentu. Perhatikan. Sekarang kita lihat dulu x sama dengan 8. Apakah x sama dengan 8? Saya coba mau tanya dulu ya. Louis ya. X sama dengan 8, apakah memenuhi syarat yang pertama ini, Louis? X sama dengan 8, apakah dia lebih besar sama dengan min sepertiga syarat pertama? Iya dong. Memenuhi. Apakah memenuhi syarat yang kedua, lebih besar sama dengan 3, yang X8 ini? Iya. Berarti lemah X sama dengan 8 adalah jawabannya ya. Sekarang lihat X sama dengan 1. Apakah X sama dengan 1 memenuhi syarat X lebih besar min 3, min sepertiga? Iya. Apakah memenuhi syarat X lebih besar sama dengan 3? Enggak. Tidak. Ya, hati-hati ya. Tidak ya. Jadi, X sama dengan 1 ini bukan merupakan jawaban ya. Itu makanya perlu syarat di sini. Jadi, ini tidak memenuhi jawaban. Saya tulis ya, tidak memenuhi. TM maksudnya ya. Jadi, jawabannya hanyalah X sama dengan 8. Oke, bisa diterima? Ada yang mau ditanya? Silakan. Saya coba ya. Yang lainnya coba terus. Saya juga coba nomor 3. Akar dari X kuadrat kurang 37x kurang 2 sama dengan 4x dikurang 5 ya. Lalu kita masuk syarat ya. Ini ditambahkannya harus positif, dan ini juga harus positif, karena sebelah kirinya akar, fungsi akar itu selalu bernilai positif. Maka 4x min 5 harus selalu positif ya. Syarat pertama, 16x kuadrat min 37x kurang 2 harus selalu positif. Lebih besar sama dengan 0 ya. 0 boleh. Ini bisa difaktor tidak ini ya? Ini tidak bisa difaktor ini. Ada yang sudah ketemu? Masalahnya di tengahnya 37 ya. Ini 16x kali x, 16x kuadrat. Saya mau ganti angkanya ya. Grade 11, grade 10 perhatikan ya. Saya mau ganti angkanya di sini. Maksud saya supaya bagus dia ya. Supaya kamu bisa faktor. Kalau tidak nanti ini kayaknya angkanya kurang bagus. Jadi saya ganti aja, bukan 37 ya maksud saya. Jadi kalau supaya bagus saja, ini saya ganti min 31x ya. Perhatikan semuanya. Ini min 31x saya buat. Oke, min 31 ya. Nah, kamu ganti di soal min 31x. Maksud saya supaya angkanya bagus. Ya, oke, ditukar aja. Jadi kalau udah kita tukar min 31x kurang 2 ya. Jadi saya bisa faktor di sini, jadinya tambah 1 ya. 16x kuadrat min 32 tambah 1 min 2 ya. Oke. Jadi 16x tambah 1 sama dengan 0. X sama dengan min 1/16 ya. Di sini X kurang 2 sama dengan 0. Jadi syarat pertama saja kita sudah harus ada garis bilangannya ya. Kenapa?
Karena di syarat pertama tidak muncul pertidaksamaan kuadrat. Jadi harus ada garis bilangan ya. Dan ini bulat penuh, min 1/16. Ini adalah 2. Ingat, ini X kuadratnya positif, berarti tengahnya negatif ya. Karena kurvanya melengkung ke atas itu ya. Terbuka ke atas. Jadi kiri dan kanannya positif. Itu yang kita inginkan yang lebih besar 0. Jadi syaratnya itu, ini masih syarat ya. Ini masih syarat. Jadi jawaban kita harus memenuhi syarat ini ya. X lebih kecil min 1/16 atau X lebih kecil atau X lebih besar setengah. Itu baru syarat pertama. Itu baru syarat pertama. Oke. Syarat berikutnya, syarat kedua. Oke. Syarat kedua. 4X kurang 5 harus besar Sir, sama 0. Ya, bagaimana? itu yang syarat 1, kenapa difaktornya jadi 16X plus 1 sama X min 2, Sir? Min 32. Begini, 16X kali X kan 16X kuadrat. Betul nggak? Iya. 16X kali min 2, min 32X. Min 32 tambah 1X, kan min 31X jadi kan? Baru min 2. Oke kan? Faktorisasi biasa saya pakai. Kenapa ada yang aneh? Ada yang salah? Min 31X, min 2. Kalau saya faktorkan, seperti biasa, saya buat 16X dengan X ya. Bisa juga 4X dengan 4X, ya, bisa juga. Tapi saya buat 16X. Jadi kalau di sini saya buat min 2, di sini plus 1, pas di yang tengahnya min 31X, belakangnya min 2 kan? Kalau ya. Perhatikan, ini untuk tengah. Satu positif X dengan min 32. Positif 1X dengan min 32X. Totalnya kan min 31X kan? Sama dengan yang di tengah kan? Oke, Sir. Ya, itu dia ya. Siapa? Ada merasa aneh, tanya saja. Siapa tahu saya ada yang salah. Oke. Jadi saya lanjutkan ya. 4X lebih besar sama dengan 5. X harus lebih besar sama dengan 5/4 ya. 5/4 itu berarti ya 1/4 ya. Jadi ini syarat harus terpenuhi di jawaban kita nanti ya. Termasuk yang ini ya. Harus terpenuhi syaratnya ya. Jadi yang di sini X yang lebih kecil sama dengan min 1/16. Yang di sini X lebih besar sama dengan 2 ya. Harus terpenuhi untuk ketiga syarat. Oke. Ini atau ya, perhatikan ya. Yang sebelah ini atau ya. Atau berarti boleh kiri, boleh kanan gitu ya, atau dia. Oke. Perhatikan ya, sudah. Jadi kalau kamu ketemu yang banyak syarat begini bagaimana? Perhatikan ya. Oke, saya langsung penyelesaian dulu deh. Penyelesaian. Saya tulis ulang soalnya ya. Penyelesaiannya nanti saya mau kuadrat kiri, kuadrat kanan. 16X kuadrat kurang 31X kurang 2 sama dengan 4X min 5 ya. Nah, saya kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan ya. Jadi 16X kuadrat min 31X min 2 sama dengan 16X kuadrat minus 40X tambah 25. Lihat baik-baik, kiri dan kanan ada sama-sama 16X kuadrat, saya bisa coret ya. Karena kalau yang sebelah kanan pindah ke kiri, jadi minus. Jadi hilang juga dia kan. Sekarang X-nya nggak ada yang pangkat 2, semua pangkat 1 ya, linear. Min 40 saya pindah ke kiri, jadi positif. 40 min 31, 9X gitu ya. Min 2 ini saya pindah ke kanan, ketemu 25, jadi 27 ya. Oke, berarti tadi memang salah ketik ya. Ini jawabannya angkanya bagus ini. Berarti X sama dengan 3 ya. X sama dengan 3. Oke. Hanya satu jawaban ya. Nah, kita cek apakah X sama dengan 3 ini memenuhi syarat. Perhatikan ya. Untuk syarat ini saya sudah bilang atau ya, salah satu aja boleh ya. Apakah X sama dengan 3 lebih kecil min 1/16? Tidak. Tapi dia lebih besar 2 ya. Berarti boleh ya ini ya, memenuhi. Ini kan atau. Atau itu artinya salah satu saja. Kemudian syarat yang kedua, apakah lebih besar 1/4? Ya, X3 lebih besar. Berarti jawabannya adalah X sama dengan 3 ya. Memenuhi. Oke. Ada yang mau ditanya? Silahkan. Saya perkecil dulu bentar ya, supaya kamu bisa lihat jelas semuanya.
kecilan ya. Bentar. Iya, ini dia. Saya pause dulu, ada yang mau ditanya, silakan. Oke, perhatikan. Ini soal nomor 4, saya mulai dengan syarat. Lihat ya, di dalam akar ada akar ya. Syarat pertama, perhatikan. Syarat pertama, akar yang di dalam dulu. Ini harus lebih besar 0 ya, karena tidak boleh akar min, tidak boleh. Jadi 4x tambah 5 harus lebih besar sama dengan 0. Berarti x harus lebih besar sama dengan min 5/4 ya. Nah, supaya lebih gampang, saya ubah jadi pecahan campuran ya. Itu syarat pertama ya. Syarat kedua, lihat baik-baik ya. Syarat kedua, ini masih ada di dalam akar yang satu lagi loh ya. Semuanya masih di dalam akar. Jadi syarat yang kedua adalah, fokus ya, x kuadrat tambah akar 4x tambah 5 itu lebih besar sama dengan 0. Benar? Karena dia juga di dalam akar yang paling luar ya. Nah, untuk syarat kedua, dengar baik-baik, perhatikan. X kuadrat pasti selalu positif. Pasti ya. Kamu masukkan X-nya berapa aja dia pasti positif. Kemudian nilai dari sebuah akar, bukan di dalamnya, pasti selalu positif. Betul ya? Saya sudah bilang fungsi irasional harus selalu bernilai positif ya. Supaya memenuhi syarat sebuah fungsi ya. Jadi X kuadrat selalu positif, akarnya itu selalu positif, positif tambah positif, pasti selalu lebih besar sama dengan 0. Benar? Jadi untuk syarat kedua, semuanya boleh ya, X elemen real. X elemen bilangan real lah gitu ya. Apa arti X elemen bilangan real? X-nya berapa saja juga boleh. Tapi dengan catatan syarat pertama ini harus ingat ya, X harus lebih besar min 1/4 ya. Itu maksudnya ya. Oke, jadi X harus lebih besar sama dengan min 1/4. Kemudian syarat yang ketiga, baru yang sebelah kanan di sini, dia harus positif, karena yang sebelah kirinya pasti positif. Masa positif sama dengan negatif kan tidak mungkin. Jadi X tambah 1 juga harus selalu positif. Jadi X juga harus selalu lebih besar sama dengan min 1 ya. Ini syarat yang harus kita penuhi untuk jawaban kita nanti ya. Jelas ya? Oke. Sekarang kita penyelesaian. Seperti biasa saya mau kuadrat ruas kiri, kuadrat ruas kanan. Saya tulis ulang. Akar dari X kuadrat tambah akar dari 4x tambah 5 sama dengan x tambah 1. Ya. Saya kuadratkan ruas kiri, saya kuadratkan ruas kanan ya. Jadi hasilnya adalah ya, yang hilang yang ini dulu ya, yang di luar ya. X kuadrat tambah akar 4x tambah 5. Yang sebelah kanan saya jabarkan x kuadrat tambah 2x tambah 1. Aljabar biasa, x kuadrat kiri kanan bisa dicoret ya. Kamu bayangkan kalau yang kanan saya pindah ke kiri jadi negatif kan, hilang juga. Oke, berikutnya dia sudah jadi bentuk lebih sederhana, tapi ini belum selesai lagi ya, belum selesai rupanya. Oke, belum selesai ya. Langkah berikutnya, untuk menghilangkan akar tidak kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan lagi. Jadi 2 kali ya berarti ya prosesnya. Oke, jadinya 4x tambah 5 sama dengan kanan saya jabarkan tambah 4x tambah 1 ya. Oke, 4x kiri kanan, nanti kalau saya pindah ke kanan dia jadi negatif ya, hilang gitu ya. Nah, kemudian 5 kurang 1, 4 itu ya, sama dengan, ini 1 pindah ke kiri ya, sama dengan 4x kuadrat, perhatikan ya, saya ke kanan aja ya. X kuadrat sama dengan 1, benar? Nah, X adalah akar 1. Ya, ingat akar 1 itu bisa plus minus 1 ya. Ini kita bukan cerita fungsi ya, cerita nilai X-nya ya. Berarti ada 2, perhatikan, apakah mana yang memenuhi? Apakah dua-duanya memenuhi syarat? Kita belum tahu nih ya. Kita belum tahu. Perhatikan. 1 memenuhi syarat ini dan memenuhi syarat lebih besar sama min 1 ya. Oke, ini benar. Min 1 apakah lebih besar dari min 1/4? Iya. Apakah lebih besar sama dengan min 1 juga? Iya ya. Min 1 juga memenuhi dong L gitu ya. Oke, perhatikan. Min 1 juga memenuhi. Syarat yang ini ya, lebih besar dari min 1/4 dan lebih besar sama dengan min 1 ya. Jadi dua-duanya adalah penyelesaiannya. Oke, jadi kalau di ujian kamu boleh tulis gini, solusinya atau himpunan penyelesaiannya gitu ya. X-nya min 1 dan
plus 1. Kira-kira begitu, boleh ya. Oke. Lanjutkan berikutnya. Ini nomor berikutnya, ini nomor berapa tadi ya, saya sudah ingat. Ya, ini sudah kita sudah ke pertidaksamaan berarti. Nomor 5 ya. Nomor 5. Ini sudah ke pertidaksamaan ya, nomor 5. Konsepnya sama saja dengan yang tadi. Nah, yang di dalam akar, itu ya, syarat. Hanya satu syarat ya. Sebelah kanan nggak ada fungsi rasional lagi ya, fungsi rasional nggak ada. Jadi 3x tambah 1 lebih besar sama dengan 0. 1 pindah ke kanan, min 1 dibagi 3. Ini syarat ya. Ingat, ini bukan jawaban, ini baru syarat. Oke. Baru penyelesaian. Akar dari 3x tambah 1 lebih kecil sama dengan 4. Kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan. Perhatikan ya. 3x tambah 1 lebih kecil sama dengan 16. 3x lebih kecil sama dengan 15. Bagi 3. 5 ya. Perhatikan baik-baik ya. Penyelesaian yang ini. Ingat, ini adalah pertidaksamaan. Syaratnya adalah bentuk pertidaksamaan, jawabannya adalah bentuk pertidaksamaan. Jadi untuk mencari jawabannya kita gabungkan ya, kita cari perpotongannya. Perhatikan baik-baik ya. Jadi saya buat garis bilangan. Itu lebih besar sama dengan seperti min sepertiga bulat penuh ya. Di sini 5. Jadi syaratnya X harus lebih besar min sepertiga. Jawaban kita harus di dalam ini ya. Karena itu sudah syaratnya. Nah, jawaban kita, penyelesaian adalah X lebih kecil 1/5. Berarti jawaban yang boleh kita ambil adalah yang X lebih kecil 1/5, tapi memenuhi syarat. Itu dia ya. Jadi solusinya adalah, atau himpunan penyelesaiannya, X lebih besar sama dengan min sepertiga, lebih kecil sama dengan 5 ya. Atau kamu boleh tulisnya seperti ini. X ya adalah bagian dari, mulai dari tanda kurung persegi, min sepertiga sampai 5, tutup persegi ya. Oke, ini dia. Ini soal yang pertama, untuk pertidaksamaan irasional. Oke, ada yang mau ditanya? Saya kasih waktu sebentar. Ya. Ini harus lebih besar sama dengan 0 ya. X kuadrat min 4x tambah 4 harusnya sama dengan 0, mulai dari juga sama dengan. Oke. Nah, kamu bisa faktorkan. Oke, jadi ini bisa difaktorkan, kamu lihat X min 2 kali X min 2 ya, betul ya? Kalau kamu faktor dia seperti ini ya. Ini sama saja X min 2 pangkat 2 ya, benar ya? Sama saja. Oke deh, kalau kamu buat begini juga terserah lah ya. Kamu lihat titiknya hanya 1 di sini ya. Benar ya? Jadi kalau kamu buat garis bilangan, dia bulat penuh ya, karena ada sama dengan di sini. Kamu coba di sini pasti positif, coba di sini pasti positif. Semuanya positif dia. Betul tidak? Ya, hanya satu titik ya. Semua positif. Kamu masukkan X-nya 2, dia 0. Boleh 0 kan? Di sini kan ada sama dengan 0 ya. Pasti. Artinya apa? Semuanya pasti positif. Ya, semuanya positif. Oke. Jadi sebenarnya sudah kelihatan dari sini. X kurang 2 kali X kurang 2, X kurang 2 pangkat 2, betul? Setiap bilangan pangkat 2 pasti lebih besar 0. Atau sama dengan 0 pasti kan? Nggak mungkin negatif. Jadi syarat pertama ini apa syaratnya? Semuanya boleh ya, X elemen bilangan real. Berapapun X-nya memenuhi syarat. Itu loh maksudnya ya, X elemen bilangan real. Semuanya positif. Baru kita cari penyelesaian. Ya. Jadi berapapun jawaban kita, pasti dia memenuhi syarat ini ya. Karena syaratnya adalah X elemen real. Baru penyelesaiannya adalah
X kuadrat min 4X tambah 4 lebih besar 3, kuadrat kiri kuadrat kanan, X kuadrat min 4X tambah 4 lebih besar 9, pindah ruas ya, X kuadrat min 4X, 9 pindah ke kiri jadi tambah 5, min 5 jadinya ya, bukan tambah 5, min 5. Min 5 lebih besar 0, faktorkan ya, X min 5, X tambah 1 lebih besar 0, titiknya X-nya 5, dan ini X-nya adalah min 1. Saya coba gambar garis bilangan. Bulatnya bulat kosong ya, karena di sini tidak ada sama dengannya, hanya lebih besar. Jadi harus bulat kosong, itu penting. Kemudian kamu lihat X kuadratnya, dia 2 titik. Ya, saya mau tentukan positif negatif, saya selalu suka lihat X kuadratnya. Koefisiennya adalah positif. Positif grafiknya pasti seperti ini. Berarti yang tengahnya kan dia di bawah kurvanya kan, pasti negatif ya. Makanya daerah yang tengah saya langsung buat negatif, kiri kanan positif. Daerahnya yang mana? Ini lebih besar 0, berarti yang positif. Oke, ini. Jadi penyelesaiannya ya ini. Apakah ini memenuhi syarat? Pasti. Karena syaratnya semuanya boleh. Ya, karena syaratnya semua boleh. Jadi solusinya atau himpunan penyelesaiannya adalah X lebih kecil min 1 atau X lebih besar 5. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanya? Saya pause dulu. Oke. Yang himpunan itu, Sir, Penyelesaiannya ya. X min 1, X lebih kecil dari min 1 kan nggak positif, Sir. Oke, begini, positif negatifnya itu, ini positif ini bukan gara-gara X lebih kecil min 1, bukan ya. Oke, saya ulangi lagi, perhatikan, saya ulangi lagi. Ini jangan sampai salah pengertian. X lebih kecil min 1 memang nilai negatif, tapi bukan itu maksudnya di sini, bukan. Jadi kan saya buat garis bilangan, min 1 dan 5 ya. Oke, min 1 dan 5. Oke. Saya geser sedikit. Jadi begini maksudnya. Ini pertidaksamaannya, ini ya. Sudah kita sederhanakan, dia berubah jadi ini ya. Yang mana aja boleh deh, yang ini juga boleh. Ini sekarang kan. Jadi nilai pertidaksamaan ini untuk daerah di sebelah kiri, nilainya ya, adalah bernilai negatif. Di sini bernilai positif, dan di sini bernilai positif ya. Bukan nilai X-nya, bukan. Ya X di sebelah kiri min 1 pasti negatif. Bukan itu ya. Dia bernilai positif untuk pertidaksamaan kuadrat yang ini. Coba kamu masukkan X yang min 5 misalnya. Kamu masukkan ke pertidaksamaannya itu, pasti hasilnya positif. Pasti positif hasilnya. Betul ya? Positif. X-nya min 5 ya. Min 10 kali min 4. Betul? Positif hasilnya kan? Jadi positif negatif itu bukan nilai dari X-nya, nilai dari pertidaksamaannya itu, bukan nilai X-nya ya. Maksud aku bukan yang itu, Sir. Yang mana? Dia kan nggak menuhin syarat ya berarti, Sir. Oke, perhatikan lagi. Jadi saya buat jawabannya ini ya. Jadi himpunan penyelesaian adalah X lebih kecil dari min 1 atau X lebih besar dari 5. Syaratnya ini, kalian. Syaratnya X elemen real. X kurang 2 kuadrat lebih besar 0. Semua X lebih besar 0. Kamu masukkan X berapa aja, dia pasti memenuhi ini. Ini kan syaratnya kan. Dan di situ X kurang 2 kuadrat lebih besar 0. Semuanya lebih besar 0 kalau di pangkat 2 kan. Semuanya lebih besar sama dengan 0. Kamu masukkan min 1 pangkat 2 juga positif. Jadi syaratnya itu adalah X elemen real. Artinya berapapun X boleh. Jadi sepertinya sudah tanpa syarat kan ya. Karena X elemen real, berapa aja boleh. Ini ya, dari sini syaratnya. Syaratnya jadi R itu artinya semuanya gitu, Sir. Iya, X elemen real. Ini ya, begini, X elemen bilangan real. Artinya semuanya boleh. X berapa aja boleh. Tanpa syarat lah berarti ya, kira-kira begitulah. Tanpa syarat itu namanya. Ya. Oke. Kita masih bisa satu soal lagi.
di sini. Berikutnya, soal berikutnya, perhatikan. Ini syarat, ada 2 syarat ya. Jadi syarat pertama, 2x min 1 harus lebih besar sama dengan 0. Min 1 saya pindah ke kanan langsung, saya langsung ya, tengah. Syarat kedua, karena dua-duanya dalam akar ya. X tambah 3 harus lebih besar sama dengan 0. X harus lebih besar sama dengan min 3 ya. Ini ada 2 syarat ya. Oke, baru kita penyelesaian. Akar dari 2x kurang 1 lebih kecil dari akar x tambah 3 ya. Kuadratkan ruas kiri, kuadratkan ruas kanan. Ingat, akar ketemu kuadrat hilang sebenarnya kan gitu kan. Jadinya 2x min 1 lebih kecil x tambah 3. Pindahkan x ke kiri, 2x kurang x, 1x, min 1 ke kanan, 3 tambah 1, 4 ya. Ini penyelesaiannya ya. Oke, sekarang ingat penyelesaiannya ini adalah dalam bentuk pertidaksamaan ya. Jadi kita gabungkan dengan syaratnya ya. Syaratnya harus masuk ke dalam syarat-syaratnya, harus. Saya tarik garis. Syarat pertama, x lebih besar sama dengan setengah. Ini setengah ya. Harus lebih besar. Syarat kedua, lebih besar sama dengan min 3. Min 3 di sebelah kiri dong ya. Oke, harus masuk ke dua-dua syarat ya. Syarat ketiga, penyelesaiannya x lebih kecil 4. 4 di sebelah kanan ya, perhatikan ya. 4. Ini dia. Jadi penyelesaian yang x lebih kecil 4 yang masuk ke dalam kedua-dua syarat di atas itu adalah daerah yang di sini, benar? Masuk syaratnya semua kan? Dari antara setengah sampai 4 ya. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah sama dengan setengah lebih kecil 4 ya. Jawaban kita itu harus daerah yang masuk. Jawaban kita kan x lebih kecil 4. Kamu tentu belum berarti harus ambil semuanya lebih kecil 4, belum tentu. Karena jawaban dari x lebih kecil 4, kamu harus ambil yang memenuhi kedua syarat di atas. Memenuhi kedua syarat ya. Lebih besar sama dengan setengah dan lebih besar sama dengan min 3. Dan yang memenuhinya adalah itu dia, yang ada 3 garis di atasnya ya. Setengah sampai 4. Itu ya. Oke.